Ini menjadi viral di media sosial dan juga mendapatkan perhatian netizen. Betul. Karena Gek Reysha dengan segala macam kemampuannya memberikan kita inspirasi untuk tidak pernah menyerah dalam kehidupan. Ya. Tapi Gek Reysha belajar nari itu awalnya gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Ceritanya tuh nganter bibi sama kakak nari. Nganter siapa? Nganterin bibiknya sama kakaknya. Terus itu kan ngeliatin kakak nari sama bibi. Dek lihat dia diajakin nari. Terus kakek dia gini dia, mau sana ikutan nari. Terus itu dirayu-rayu lah tuh akhirnya mau. Terus jadi hobi nari. Oh, umur berapa pertama kali nari, masih ingat gak Gek Reysha? 5 tahun. 5 tahun itu 5 tahun. dia sudah ada 10 keinginan. tahun. Wah, udah 5 tahun ya bisa nari gini ya. Kalau bisa narinya itu dari 3 tahun. Dari umur 7 tahun jadinya. 5 tahun itu dia sudah ada keinginan untuk ikut kakak karena sering lihat kakaknya. menari. Iya. Buat Nika Dek Astini, Ibu Nika Dek Astini sebagai seorang guru menari, melihat keistimewaan apa yang ada dalam diri Gek Reysha? Kalau Gek Reysha ini memang anaknya spesial banget. Pertama itu karena dari Gek Reysha kita juga bisa menginspirasi anak-anak yang lain, generasi penerus. Iya. Karena orang normal seperti saya sendiri itu belum tentu ada keinginan untuk melestarikan sendiri. Melestarikan seni budaya. Iya, betul sekali. Dari adanya Gek Reysha ikut bergabung di sanggar kami, banyak anak-anak yang terinspirasi karena semangatnya sangat luar biasa. Kalau anak-anak normal lainnya biasanya kalau misalkan belajar itu berapa lama ya? Ada anak-anak yang belajar di sanggar kami itu dari umur 4 tahun itu sudah ada. 4 tahun. Ya, sampai sekarang itu yang kuliah juga masih ada yang Kayak umur Kak Karen Delano masih nyantol nggak? masih. Masih bisa? Masih ya? Bisa dong ya. Nah, masih biasanya bisa kan kalau belajar. udah ada ini kan agak-agak uzur gitu kan agak kolot gitu. Susah nangkepnya gitu. Bisa. Kalau misalnya di Bali itu tidak ada faktor umur yang sekian itu tidak bisa belajar. Jadi semua semua umur sampai nenek-nenek pun masih Bisa masih belajar, aktif. betul. Karena banyak juga turis warga negara asing Ya. yang datang ke Bali, mereka sudah berusia dewasa juga, terus Ya. kemudian baru belajar menari ya. Betul. Tapi kalau Gek Reysha sendiri, apa alasan kamu untuk belajar tarian Bali? Kita tahu bahwa Bali kental sekali dengan adat istiadat dan juga budaya yang sangat luar biasa, termasuk juga tarian. Tapi kalau Gek Reysha, kamu tuh pengen nari, kenapa alasannya? Selain tadi awalnya karena nganterin kakak ya? Apa alasannya? Dengan keterbatasan yang G punya, Apa yang membuat G pingin nari sayang? Karena pengen aja gitu biar punya keterampilan dan skill. Biar punya keterampilan dan skill. Sempat mengalami kesulitan nggak Gek Reysha? Yes. dulu sempat Apa kesulitannya, seperti apa yang Gek Reysha rasakan? Pas pas duduk itu nggak bisa keseimbangan untuk pada saat memang ada gerakan tari yang duduk metimpuh namanya. Jadi pada saat dia bangun itu dulu tuh masih sempat kesulitan, tapi sekarang sudah bisa. Karena keseringan ikut latihan jadi sudah mulai bisa. Menjaga keseimbangan Ya. itu yang tidak mudah ya. Ya, betul. Oke, tapi katanya yang kita dengar bahwa Gek Reysha ini untuk belajar nari di sanggar tari di mana Ibu Nika Dek Astini mengajar itu katanya gratis, betul Bu? Ya, kami memang sanggar itu memfasilitasi anak yang berkebutuhan khusus secara gratis dan anak yang kurang mampu juga. Ada berapa anak yang belajar menari di sanggar Nika Dek Astini? Yang aktif itu sekitar 179. Wow, banyak ya. Ukur juga. 179. Ya, yang Kemudian yang diberikan fasilitas gratis dari anak yang berkebutuhan khusus dan mereka yang memang kurang membutuhkan. mampu sekitar 30 orang. 30 Ya, gabungan dari anak disabilitas sama anak yang Oh wow. Nama sanggarnya apa? Pratnya Suari. Pratnya Suari. Selamat pagi buat keluarga besar Pratnya Suari di Bali. Banyak bantu anak-anak terutama ya. Tapi kalau mau belajar untuk mereka yang mampu, berapa biayanya untuk belajar di sanggar tari? Biaya per bulannya itu 50.000, 12 kali pertemuan Cuma dalam sebulan. dalam sebulan. Wow. Baik, kita mau kasih lihat juga, ada ini artikel. ada satu perjuangan yang memang harus dilewati oleh seorang Gek Reysha yang mudah-mudahan menjadi penyemangat juga untuk kita semua.
Penari muda Gekresia dibully hingga dijauhi teman-teman karena kondisi fisik. Biasa netizen. Gekresia, apa yang pernah kamu terima perbuatan yang kurang menyenangkan dari orang-orang sekitar, dari teman-teman ada? Ada dari teman-teman Ada yang nggak, sayang, yang apa yang membuat memang kamu, yang sayang? bikin gak sedih kayak gitu. Gak ada. Nggak ada sayang. Gak ada. Nggak ada. Dah terbiasa sendiri. Udah terbiasa. Berarti sebelumnya pernah Sebelumnya mengalami itu ya, Nak, ya? pernah diapain sama teman-temannya yang dulu mungkin belum terlalu mengenal gitu maksudnya kakak. I think she's Dia cerita aja, dijauhin. Oh, dijauh. Dijauhin. Sayang, Om sama Tante mau tanya. Pernah nggak sih merasa kok aku berbeda dengan teman-teman yang lain? Ada kayak gitu nggak, Nak? Dulu Pernah nggak dulu kayak Dulu gitu, pernah punya nggak? pikiran gitu, sayang? pernah. Kalau sekarang Kalau sekarang? tidak, karena kenapa? Gekresia yang bikin kamu semangat tuh apa? Sekarang yang bikin gak semangat. Yang bikin kamu semangat apa, sayang? Kan ini alhamdulillah udah masuk TV, udah bisa masuk TV, bisa nari sekarang, semua orang bisa ngeliat. Apa yang bikin gak semangat? Karena kenapa? Kenapa, sayang? Sekarang kan sudah disangar kayak gimana? Bilang dong. Jangan nangis. Coba kasih tahu Nggak Tante kuat. Dewi Yuk. sama pemirsa di rumah. Daripada semangat yang punya nasib yang sama kayak Ge. Gekresia tidak boleh bersedih. Iya. Gekresia harus angkat wajah Gekresia tinggi-tinggi karena kemampuan yang sangat luar biasa. Belum tentu semua orang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh seorang Gekresia. Iya. Justru Gekresia hadir di sini memberikan inspirasi buat kita semua untuk jangan pernah menyerah, untuk melakukan yang terbaik melalui versi dari diri kita sendiri. Iya. Apa yang dirasakan? Apa yang kamu rasakan, sayang? Coba nangisnya kenapa, sayang? Karena kenapa? Kenapa, Nak? Seneng apa gimana? Coba cerita sama kakak. Di sini senang nggak ketemu sama kita? Senang. Terus nangisnya kenapa? Senang nangis karena bahagia atau kenapa, sayang? Karena gimana? Ayo cerita, nggak apa-apa. Gak apa-apa, sayang. Cerita aja. Oke. Karena kenapa? Mumpung ada di sini. Gekresia manggil mamanya apa? Ibu atau apa? Mam. Mam. Mam pernah bilang apa sama Gekresia? Untuk Gekresia tetap semangat. Jangan pernah pantang Ayo, menyerah. nggak apa-apa, cerita Gimana, aja. sayang? Ngomong gimana? Ayo. Gimana katanya Mam? Jadi anak apa? Kamu kalau jadi orang tuh harus semangat. Gak boleh kayak kakak-kakakmu. Kamu harus, kalau jadi orang harus semangat biar kayak kakak-kakakmu. Iya, oke. Tapi kalau misalnya buat seorang Nika Dek Astini melihat Gekresia belajar bertahun-tahun di Sanggar, kelebihan apa yang dimiliki oleh seorang Gekresia yang mungkin Ibu Nika Dek Astini bisa cerita sama kita semua di sini? Kelebihannya dia itu dia sebenarnya tampilnya sangat percaya diri. Sangat luar biasa percaya dirinya sebenarnya. Cuman pada saat mungkin yang namanya anak yang seperti Gekresia berkebutuhan khusus seperti ini, mungkin dia punya ada titik di mana dia memang harus sendiri, di mana dia memang harus ditemenin sama termasuk saya sendiri sebagai gurunya. Ya, dan kita juga tentu saja melihat seorang Gekresia menjadi penyemangat bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga memberikan semangat untuk orang-orang di Orang-orang sekitar. yang di Jangan luar. pernah menyerah ya. Tapi sekaligus juga buat sahabat Ambiar, pemirsa Ambiar yang ada di rumah, netizen semua masyarakat Indonesia memakai sosial media lah dengan baik. Karena bagaimanapun juga Gekresia di sini adalah perwakilan anak-anak yang berani untuk menampilkan bakat mereka. Kamu hebat, kamu. Gekresia, coba boleh lihat ke kamera. Lihat kamera, Nak, coba. Berikan lihat. senyuman Gekresia, senyuman kebanggaan. Gekresia dari Bali. Nih sobat Ambiar ya. Suatu hari nanti kalau kamu sudah dewasa, kemudian kamu menyaksikan kembali tayangan ini, kamu akan paham betul kenapa orang-orang sekitar kamu bangga akan hadirnya kamu Bangga pagi hari ini ya. Gekresia kita juga mau kasih lihat buat sobat Ambiar. Gekresia juga tentu saja mengharumkan bukan hanya nama Bali tapi juga tentu saja keluarganya bangga. Ada satu acara di mana Gekresia pernah menari di sana. Acara internasional. Kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar. Gekresia pernah tampil di acara Miss Grand Internasional di Bali.
Itu ceritanya gimana Gecresia bisa terpilih mewakili Indonesia untuk ajang Miss Grand Internasional tahun lalu? Ya, kebetulan ada dari Kak Ivan Gunawan yang sempat melihat sosial media kita yang memang saya sendiri memfasilitasi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi di situ bukan hanya Gecresia aja, ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus juga ikut serta untuk berpartisipasi dalam acara Miss Grand Internasional. Gecresia cita-citanya apa sih? Jadi apa? Nak? Guru tari. Jadi guru tari. Tadi Aku matanya, suka banget ya matanya Gecresia bagus tuh. ya. Tadi aku bilang sama Karen, suka matanya tuh dia ngomong aja kalau penyanyi tuh mungkin kalau penyanyi kan ngomong ada kayak melodinya gitu ya. Ada feelnya. Kalau dia tuh ngomong aja juga Ada kayak lagi rootnya gitu ya, kayak lagi ada gerakan gitu loh ngomong. Coba matanya kalau misalkan Ada seldetik gimana, Ge? Coba matanya kalau Nari itu gimana? Langsung berisi ya. Langsung loh. Ya. Tapi Gecresia katanya pernah tampil di depan gubernur juga ya? Iya, di depan gubernur pernah, di depan Ibu Menteri, dari Kementerian Sosial juga pernah. Wow, pengalamannya segudang ya, tampil di ajang internasional, di depan para pejabat daerah dan juga petinggi negara juga pernah. Gecresia kalau mau tampil gitu suka nervous, deg-degan, Grogi grogi apa gitu nggak sih? Grogi? Sedikit. Enggak. Pinter ya. Kita aja Ge, kalau kita aja kalau mau nyanyi bolak-balik Ge ke kamar mandi kecil lagi, apalah minum Iya, kopi lah. toilet ya. Iya. Semangat demam panggung buat ya. Gecresia dan juga buat Ibu Nika Dek Astini. Kami semua di sini mewakili Sobat Ambiar mengucapkan terima kasih banyak. kasih. Karena Terima bukan kasih ya, hanya sayang. memfasilitasi mereka yang membutuhkan dan menginginkan juga untuk bisa belajar tari, tapi juga untuk pengembangan dan juga tentu saja melestarikan budaya Bali pada khususnya dan juga budaya Indonesia pada umumnya. Terima kasih banyak Nika Dek Astini. Ya.